المرسلين ورحمة رحيما إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم والجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع البركة جماعة المسجد باسم البكر كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وفضله وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدك وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا ظالما بلا زوال مبدع بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para hadirin dan hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami Kusuma Bakri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap jajaran pengurus DKI Masjid, kita doakan mudah-mudahan diberikan banyak umur sehat dan sehat walafiat taufik hidayah, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, istiqomah terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada siang ini adalah kajian akhlak dalam kitab Masalihul Ibad, di mana kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang permulaan kalimat dari pengarang kitab yaitu Imam Muhammad bin Hajar. Dikatakan di sini bahwa musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, Ar-Rahim yang Maha Sayang. Ini arti kita yang kita artikan di terjemahan Al-Quran kita. Ya, kalau di awal-awal kajian sudah diterangkan bahwa Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'il ni'am, Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqa'iqiha. Ar-Rahman itu sifat sayang Allah yang memberikan nikmat kepada makhluk hampir seluruhnya dengan nikmat yang besar. Nikmat sehat, nikmat ada di dunia, ya, nikmat bisa melihat itu hampir semua punya. Tapi Ar-Rahim itu sifat Allah yang penuh kasih sayang memberikan nikmat kepada sebagian hambanya dengan nikmat-nikmat tertentu saja. Ya, tidak diberikan kepada semua orang. Misalnya hiddatul basar, pandangan mata yang jauh, bisa melihat jarak jauh. Ada sebagian orang begitu. Termasuk di antaranya hadami itu wanita di zaman jahiliyah yang Allah kasih kemampuan melihat bisa jarak 3 hari 3 malam. Ya, dulu Hadami itu sama kaumnya pernah bilang, ini kita mau diserang nih sama suku A gitu ya. Orang-orang nggak percaya, karena kalau orang zaman dulu kan kalau mau nyerang itu kan pasti naik kuda, naik onta kelihatan debu berterbangan. Jadi nggak ada jarak 3 hari 3 malam. Kata Hadami kita harus siap-siap ada musuh datang ke sini. Nggak ada yang percaya. Jaga benar di malam hari diserang dan tiba-tiba kalahlah sukunya Hadami. Semenjak itu orang mengatakan idza qalat hadami fasaddiquha fa inna qala ma qalat hadami. Kalau Hadami sudah ngomong percaya aja. Karena ucapan Hadami itu pasti benar gitu.
ya, karena dia punya alokasi kelebihan bisa lihat jarak pandangan mata 3 hari 3 malam. Makanya ulama Betawi mungkin ada yang kenal namanya Kiai Muhammad Syafi'i Hadami. Ya sebenarnya namanya Muhammad Syafi'i saja. Kenapa disebut dikasih julukan Hadami? Karena kalau lagi ngumpul para kiai bahas masalah-masalah syariat, masalah fikih, kalau Kiai Muhammad Syafi'i udah ngomong, ya benar-benar lah. Makanya disebut Muhammad Syafi'i Hadami. Meninggal di kebayaran nama panggilan itu di sini. Itu orang Betawi, ulama, masya Allah luar biasa. Dia nggak pernah mondok, ngajinya ngaji kalong kayak gini aja, tapi jadi ulama besar. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa jadi orang alim walaupun nggak pernah masuk ke pesantren. Yang penting ada tekad kuat mengaji. Ya, ini Allah kasih kemampuan sebagai orang. Ada orang yang Allah kasih kemampuan hidatul basair, mata batinnya kuat. Ya, kalau ketemu dia, kita belum ngomong apa-apa dia tahu. Berutangnya, gitu. Tahu, punya berutang, jalan. Gitu. Itu kita konsepnya dulu begitu. Ya, lagi di jalan kita fakir, yang dipikirin kita juga ada. Ya, kita nggak cerita apa-apa. Ya, apa namanya? Ya, orang tertentu aja. Itu rahim. Ada juga menafsirkan Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah di dunia kepada yang iman ataupun nggak iman. Ya, manusia ataupun selain manusia. Makanya kita bisa saksikan orang non-muslim Allah kasih nikmat juga. Berarti Allah ada kasih sayang sama orang non-muslim. Padahal nggak iman sama Allah, nggak percaya, nggak sujud sama Allah. Dikasih juga harta, pangkat, jabatan, kesuksesan. Ini di dunia sifat sayangnya Allah. Coba Ar-Rahim ini hanya berlaku kasih sayang Allah fil akhirat, fakat di akhirat saja. Ya, jadi nanti orang-orang non-muslim, maaf ya, ini menurut agama kita, antum nggak bakal ada kesempatan masuk surga. Nggak ada kesempatan. Kan dimaafin itu nggak ada dimaafin dah. Ya, selama antum di dunia nggak mau beriman, di akhirat udah nggak ada lagi yang sayang-sayang sama antum, nggak ada. Khalidina fiha. Mana dalilnya Al-Quran? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, innal ladzina kafaru, orang-orang yang sebenarnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang yang berbuat syirik sama Allah, mereka tempat yang di neraka kekal selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi kita beruntung ya bisa dipilih sama Allah, punya iman, jaga iman kita. Mungkin ganteng kita kalah sama orang-orang kafir. Ya, orang-orang gue lebih tinggi, lebih mancung, gagah, cakep. Ya kita ya gitu sedengah, cakep banget lah kagak. Sedeng-sedeng aja. Tapi kita dikasih iman sama Allah luar biasa. Jaga iman. Kita punya modal surga. Jangan sampai dibuang dengan dinilai sama dunia itu kan alhamdulillah. Ya, ini sifat rahimnya Allah di akhirat. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqirat, dan disunahkan baca basmalah ini di setiap perkara yang tidak merupakan perkara hina. Di awal kajian dulu kan beberapa bulan yang lalu kan pokok basmalah kan ada 5, di antaranya sunnah. Ya, sunnah dalam perkara yang penting menurut syariat. Penting itu ya dengan syarat laisa dzikron mahdhon, ya, bukan zikir murni. Kalau zikir bahasa basmalah. Misalnya untuk membaca la ilaha illallah itu sudah zikir. Membaca istighfar sudah zikir, dia nggak perlu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Ya, ya karena sudah disunahkan. Makanya kalau orang yang biasa tahlilan kan ada yang kita ada yang biasa tahlilan, ada juga yang biasa tahlilan. Gak ada tuh kiai ulama ya yang bimbing tahlil, semuanya bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Ada. Paling mulainya Allahu dzikri wa alamannahu la ilaha illallah gitu. Kan itu hadis ya, zikir yang paling utama kata Rasulullah la ilaha illallah. Jadi kalau sudah zikir kalau mau basmalah. Syarat yang kedua sunnah baca basmalah ya syariat tidak memulai permulaan dengan zikir yang lain. Penting tapi sudah ada zikir lain, misalnya sholat penting. Penting, tapi syariat sudah memulai sholat dengan takbir. Jadi nggak usah lagi pengen takbir bismillahirrahmanirrahim Allah terus, karena sudah ada zikir lain untuk memulai perkara tersebut. Ya. Yang ketiga syaratnya disunahkan laisa min safasil umur. Penting tapi bukan perkara yang hina, yang kotor, yang menjijikan. Contoh misalnya menjaga kebersihan penting nggak? Penting kan, al-tafatu minal iman. Bersihin WC, ya, ambil sampah di got penting, ya karena kebersihan. Tapi perkara hina, kotor, jijik. Jangan antum mau bersihin WC baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim masuk WC. Jangan usah. Tempatnya nggak cocok. Ya, waktunya nggak cocok. Walaupun penting menurut saya. Nah,
Nah, ini disunahkan di hal-hal yang penting, tapi bukan perkara yang hina. Ya, itu salah satu hukum baca basmalah. Ada yang wajib, seperti dalam sholat, karena kita baca Fatihah. Kata kita termasuk ayat dari Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada juga hukumnya makruh dalam perkara yang dimakruhkan, misalnya mencabut uban. Jangan antum mencabut uban baca basmalah. Kenapa? Mencabut uban hukumnya makruh. Ketika hukum makruh, maka baca basmalah pun makruh. Yang keempat, hukum baca basmalah haram ketika mengerjakan perkara haram. Mau mabok, minum bir, bismillahirrahmanirrahim, biar berkah. Apaan? Haram itu. Ya, kayak orang Fir'aun makan daging bahagia kancing. Bismillahirrahmanirrahim. Haram itu. Udah makannya haram, bacanya haram. Bahkan kalau diniatkan sebagai istihza lillah, menghina Allah, bisa juga. Mabok baca bismillah itu menghina Allah. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir mubah. Mubah itu dalam segala hal yang tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada pahala juga, kecuali niatnya dipikir jadi pada pahala. Mau ya ini minta ini baca bismillah. Ini baca bismillah itu gimana hukumnya? Mubah saja. Ya, kalau atau niat dipikir baru dapat pahala. Tapi kalau cuma sekedar baca tidak dapat pahala. Karena hukum mubah. Ini hukum baca basmalah. Di sini dikatakan tusan disunahkan. Fa in tarakaha fi awwaliha. Kalau seandainya seorang meninggalkan basmalah di awal, ya, sesuatu dalam perkara atas biha fi athnaiha, maka bacalah basmalah di pertengahannya bil qaulihi bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lupa misalnya makan, kan disunahkan baca basmalah. Lupa tengah-tengah makan baru setengah piring baru ingat, yo doa nih, gimana nih? Apa lanjutin makan? Jangan, baca dulu bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu Nabi ajarkan. Ya. Karena apalagi makan, Nabi mengatakan kita kalau makan dan minum tanpa baca basmalah, maka setan itu mengikuti kita makan dan minum. Bahkan kata Rasulullah, kita tidur pun tanpa baca basmalah, dia ikut tidur di kasur kita. Kalau kita kumpul sama istri kita, nggak baca basmalah, dia ikut ikutan goyang-goyang itu. Kan kurang ajar banget. Ikut andil, makanya itu nama kita kayak setan, karena ikut ikutan dia. Makanya mau baca basmalah, baca doa. Ya, di kendaraan baca basmalah, baca basmalah. Kata Rasulullah, kalau kamu lagi makan, lagi minum, lupa baca basmalah, bacalah di tengahnya bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maka ketika kamu baca itu, setan itu akan muntah-muntah, ikut memuntahkan apa yang tadi telah dia makan bersama. Jadi dulu ada santri sengaja baca basmalahnya itu tengah-tengah. Ya, padahal si kiainya nggak ada makan awal makan baca basmalah. Satu dua nolnya, ente nggak mau baca, saya baca tengah-tengah ya kiai. Kenapa baca tengah-tengah? Biar setan muntah-muntah. Dia ngerjain setan biar muntah-muntah. Ya karena Nabi bilang kalau kita baca yang tengah-tengah, yang tadi dia ikut makan sama kita langsung muntah-muntah. Ya. Apa sekali ngerjain setan? Ya, yang kita mau dikerjain dia. Ya. Alhamdulillah, segala puji itu lillah milik Allah fi kulli hinin, dalam setiap waktu, setiap zaman. Hin itu arti hinin, waktu baik sebentar maupun lama. Ya, jadi mutlak waktu yang mutlak. Ya, fi kulli hinin. Jadi kita memuji Allah baik dalam waktu yang sebentar ataupun waktu yang panjang. Wa awqati, dan waktu-waktu tertentu. Ada orang memuji Allah waktu tertentu, lagi tentu rezeki gitu kan ya. Sebenarnya memuji Allah itu hukumnya adalah hukum dasarnya sunnah. Makanya dalam hukum membaca hamdalah nggak ada hukum mubah. Karena hukum dasar baca hamdalah sunnah. Fi kulli halin, dalam segala kondisi. Apapun yang menimpa kita sebenarnya kalau kita pakai kacamata hakikat itu sebenarnya bagus. Sebenarnya. Ya. Antum dikasih Allah duit banyak, bagus nggak? Bagus, alhamdulillah. Antum nggak punya duit, bagus nggak? Kalau bagi kita nggak bagus. Punya duit, innalillah gitu ya. Itu pandangan orang awam. Tapi kalau kita lihat ya hakikatnya, ya, ilmu hakikat, semua yang dikerjakan Allah itu pasti bagus. Karena yang tahu bagus itu bukan kita, siapa? Allah. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kan orang, ini ayat ini turun ketika Allah suruh perang. Ada yang demen, ada yang enggak, gitu ya, berangkat perang. Kata Allah, bisa jadi terkadang kamu benci sama sesuatu, padahal di balik itu Allah ciptakan kebaikan dan buat kamu. Bisa jadi kamu suka sama sesuatu, cinta sama sesuatu, padahal di balik itu ada keburukan yang banyak buat kamu.
Allah lah yang maha tahu sedangkan kalian nggak tahu. Karena Allah yang maha tahu, maka ketika dikasih apapun alhamdulillah aja. Karena pasti yang Allah kasih itu bagus. Ini yang kata Nabi harus kita tanamkan di hati kita, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal bir. Ada dua perkara yang tidak ada kebaikan mengalahkan dua perkara itu. Apa itu kata Rasulullah? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Sangka baik selalu kepada Allah dan sangka baik selalu kepada hamba Allah. Ini luar biasa. Kalau kita bisa husnudzan sama Allah, hidup kita nggak bakal sedih, nggak bakal sumpah, karena pasti merasa ini yang baik. Ya, Ustaz saya udah usaha, gagal terus. Kalau kita husnudzan, ini mungkin yang baik. Mungkin saya nggak cocok di bidang ini. Ya, kita nggak tahu. Kita pengen punya istri cakep, cantik, anak orang kaya, seksi, wah, sudah. Ya, kontrakannya banyak, petakan banyak, gitu ya. Itu menurut kita bagus, belum tentu juga. Bisa jadi kalau kita punya istri model begini, kita bisa setir sama dia. Lu kan mau modal sempak doang sama istrinya lu, matur-matur buah, semua dari buah nanti dia terkenal gitu. Kita nggak tahu yang baik itu apa, ya. Kita pikir jadi manajernya bagus nih, sampai mau jadi manajer, pas jadi manajer dimarahin bos mulu. Ya, kalau jadi bawahan nggak pernah ketemu bos aman. Itu jadi manajer dimarahin sama bos. Oh, enak jadi manajernya, kita nggak tahu. Ya, jadi usahakan apapun yang menimpa kita selalu mengatakan alhamdulillah. Makanya para sahabat mengatakan walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ya, kalau kita sudah bisa begitu, benar kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnani ma syaa. Saya tergantung bagaimana hamba saya menyangka pada saya. Ente dikasih susah, alhamdulillah. Ya, punya bini jelek, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Ya, ini pasti kita dapat lagi yang cakep. Ntar Allah kasih tuh. Kalau ini sekarang ini susah nih, ntar Allah akan ganti nikmat yang bagus. Ntar Allah kasih. Sangkanya begitu. Jangan sampai jelek sama Allah. Ya, kalau Allah itu sampai jelek, ntar Allah kasih jelek. Ya, semua tergantung kita nyangka kepada Allah bagaimana. Selalu usahakan husnudzan sama Allah. Ya, wahia min ataf khas ala am. Jadi kalimat hin sama alqab itu artinya mirip-mirip katanya. Ya. Cuma kalau hin itu umum, kalau alqab itu waktu tertentu saja. Wassalatu dan salawat al-ataf min Allah. Ya, rahmat atau kelembutan dari Allah amin ghairihi ala Rasulillah. Semoga tercurah kepada utusan Allah ila kafatul khalqi, kepada seluruh makhluk. Asyraful khalqi, makhluk yang paling sempurna. Ya, jadi kita biasa tuh pengarang itu kalau ngarang kita pasti basmalah, hamdalah, sholawat. Ya, ini usahakan kita pun begitu kalau beli sesuatu yang penting, ya catatan, ya tulis basmalah, hamdalah, sholawat. Bahkan setelah kita tulis, ya baca sholawatnya. Kata Rasulullah, orang yang menulis ya sholawat dalam kitabnya, lalu dia baca sholawatnya sepanjang itu tulisan masa ada, Allah menjadikan mereka membacakan sholawat kepada saya pahala yang buat yang menulis. Jadi usahakan bersholawat. Ya, sholawat itu rahmatun makhrunatun bita'zim. Rahmat Allah yang dibagi dengan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada pimpinan kami Nabi Muhammad. Itu permohonan kita pada Allah. Ya, supaya apa? Rasulullah senantiasa diberikan kasih sayang. Kalau harapannya dari Allah. Tapi kalau dari malaikat, istighfar. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Malaikat bersolawat, apa masih rahmat juga? Enggak, rahmat dari Allah. Ya, penghormatan dari Allah. Lalu malaikat fungsinya bersolawat, al-istighfar, memintakan ampun, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi dimintain ampun, bacakan istighfar? Padahal Nabi maksum gak punya dosa. Apa fungsi istighfar? Kalau gak punya dosa, kata para ulama, kalau orang udah gak punya dosa, tetap baca istighfar. Fungsinya bukan hapus dosa, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak sholawat yang disampaikan malaikat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, makin tinggi derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga itu derajat yang paling tinggi dari semua makhluk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa barang Nabi surga. Walaupun ini nggak mungkin ya tahu diri juga gitu. Cuma nggak apa-apa, berharap nggak apa-apa. Ya kan Nabi ngajarin tidak saat berjannah pas kali firdausil a'la. Kalau kamu minta surga, minta surga firdaus yang paling tinggi. Jadi kalau minta sama Allah tuh nggak apa-apa muluk-muluk. Walaupun kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi Nabi ngajarin begitu.
ya, supaya kita punya pengharapan tinggi sama Allah. Ya. Tapi kalau dalam realitas kehidupan jangan terlalu bolo-bolo, ente orang susah, muka pas-pasan, jadi yang happy cinta ya susah, ya, mau cakep jadi kaya susah, ya, ya boleh juga sih, cuma kan jadi ya harapan semua aja gitu, ya, sihat, jadi nggak dapat. Tapi kalau surga, apa beda yang tinggi? Sahabat aja bilang ya Rasulullah, doain saya supaya jadi teman kamu di surga. Ya, Rafiqul fil jannah, saya pengen jadi teman kamu di surga. Ya padahal surga Nabi dan para sahabat nggak mungkin sama. Ya, Nabi, ya, kasih Allah. Tapi Nabi bilang nggak bilang gitu, ya nggak mungkin, Nabi nggak bilang gitu. Ya Nabi yang saya doain. Tapi kata Nabi bantu saya, bikasratis sujud. Bantuin saya doain. Tapi nanti bantu juga, usahanya apa? Perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah. Jadi bukan berarti nggak mungkin, coba. Bahkan Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahadai fil jannah. Saya dan orang yang ngurus yatim begini di surga. Begini kata Nabi. Ya, orang yang ngurus yatim. Jadi ada kemungkinan. Ya. Apalagi kalau kita punya keturunan orang-orang baik. Kata Allah walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah. Dan orang-orang yang beriman diikuti sama orang-orang beriman dari keturunannya, ya. Nanti kami akan satukan mereka dengan orang-orang tua mereka di surga. Mungkin beruntung kalau kita punya kakek buyut orang-orang soleh, wali bin auliyaillah. Mungkin kita cita nggak bisa kayak kakek-kakek kita, ya tapi beri dikit walaupun nggak kayak mereka. Tapi minimal punya modal iman, ya nanti Allah bisa tuh. Yang kakeknya buyutnya minta, ya Allah cucu saya, cicit saya kenapa sobek di bawah? Ya ibadahnya nggak kayak kamu. Saya pengen bareng sama cucu saya, Allah. Dia naikin semua. Allah yang bilang dalam Quran, yang nanti ahli surga. Allah pakai ahli surga itu sedih. Ya, jadi beruntung. Oke, kalau pengen jadi surga yang tinggi, yang bagus, kita usaha di dalam surga. Ya, biar anak-anak kita bisa bareng sama kita. Ya, jangan ngarepin dari anak kita, jangan. Kita dulu. Ya, kalau kita jadi dalam surga, anak cucu kita jadi dalam surga. Ya, jadi ini sholawat kalau dari malaikat istighfar. Naikin derajat Nabi. Kalau dari kita gimana? Dari kita, kalau dari manusia atau berdoa, merendahkan diri kita di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita ini utang jasa, utang budi sama Nabi. Ya kalau nggak ada beliau, kita nggak kenal Allah. Ya kita tahu diri. Walaupun kata para sahabat, kata para ulama, sholawat kita itu bermanfaat buat Nabi. Semakin banyak kita sholawat, semakin meninggikan derajat Nabi di surga. Ya, ini dari segi hukum, ya dari segi fikih, tapi dari segi tauhid, tapi dari segi akhlak. Kata para ulama, itu jangan sombong, ya. Tentang sholawat ente bermanfaat buat Nabi, itu jangan menganggap, Nabi utang jasa sama saya kerja sholawat, bukan. Ya, terbalik dari segi akhlak itu kata para ulama, semakin kita banyak sholawat, semakin banyak rahmat Allah turun pada kita. Karena siapa? Karena Rasulullah. Jadi kita harus bersyukur. Kita rajin sholawat, dikasih rahmat banyak sama Allah, dikasih kasih sayang sama Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling dekat sama Nabi di surga, yang paling banyak sholawatnya sama Rasulullah. Masing-masing kita berlomba bersaing, ayo Pak. Ya, kita punya waktu sehari 24 jam. Tanya masing-masing sehari berapa kali sholawat sama Nabi. Ya, karena kita ini nanti saingannya bukan jutaan, miliar, mungkin triliunan orang. Dari zaman dulu sampai akhir zaman, berapa umat Nabi Muhammad? Ya, sekian banyak manusia itu pengen dekat sama Nabi. Ya, siapa yang dekat? Karena Nabi yang dekat sama saya, yang paling banyak sholawat sama saya. Walaupun zamannya beda, tahunnya beda, masanya beda, tapi rajin sholawat diperkenalkan. Nabi kenal sama kita, Nabi ingat sama kita. Ya, Sultan Hamid kedua, kan ada videonya dulu, potkan videonya. Ya, ketika diminta bayar utang sama seorang pengusaha yang bangkrut, katanya pasiennya Perdana Menteri, mana ada khalifah ngutang? Ini yang benerannya nagih utang sama khalifah, sama raja. Enggak, saya disuruh utang. Akhirnya ditemukan sama raja. Katanya kapan saya punya utang sama kamu? Maaf Tuan Raja, ya sebenarnya semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya ini sedang terlilit utang. Saya sedang terlilit utang, nggak bisa bayar. Maka udah pasrah, rumah saya polisi disita. Kata istri saya, udah bang, kita bisa sholat aja bang. Ya, saya bang tahu kita dapat pertolongan. Dari pagi saya bisa sholat sama istri berdua, sampai malam ketiduran mimpi ketemu Rasulullah. Lalu di mimpi itu gimana? Di mimpi itu kata dia, bilang
Ya, bilang sama Habibku, kamu minta uang sama dia. Ya, bilang sama Habibku, mana sholawatnya semalam? Nabi sholawatnya Abdul Habib, ya Sultan yang kedua. Kata raja, Nabi bilang gimana? Bilang sama Habib. Bilang sama Habib. Stop. Pasti. Ulang lagi. Ngomong gimana nih? Bilang sama Habib. Pasti lagi. Saking senangnya dibilang Habibku. Siapa yang gak senang, siapa yang gak bangga kalau Nabi kenal sama kita? Padahal kita gak pernah ketemu beliau. Kata Nabi-nya maksudnya, udah cukup, masih begitu banyak. Enggak, saat dia diminta, ya suruh perhatian saya kasih. Saya senang banget Nabi ingat sama saya, Nabi kenal sama saya. Memang benar itu malam saya kecapean, saya lupa baca sholawat. Biasa sebelum tidur saya baca sholawat sekian ribu kali. Masya Allah. Kayak begitu. Kita bisa nggak begitu? Bisa nggak kalau di akhirat dikenal mana hafidku, mana gionaku, mana fi'lu, mana dahlan, panggil kan Nabi. Sholawatnya banyak. Kalau sholawatnya sehari tiga susah. Terus siapa gitu? Kirim juga Nabi. Oh, datang mereka walisnya udah banget ini, gak kelihatan. Tapi kalau walisnya paling banyak kan duluan. Ya, yang masuk itu angkanya yang teratas tuh. Kayak kita lagi di kontes gitu ya. Siapa yang paling banyak nilainya paling atas. Tapi paling keren di atas. Yang di bawah-bawah ya kalau sempat baca, kalau kagak ya udah. Jauh banget. Ya, miliaran orang. Ya, ayo bersaing. Dekat sama Nabi, bagaimana caranya? Banyakin sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil khalqi, makhluk yang paling mulia. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah taala ala taqdirin aw jabatin hikmah. Ya, makhluk itu adalah segala sesuatu yang Allah jadikan dan pasti berisi hikmah. Semua yang selain Allah itu namanya makhluk. Ya, semua penciptaan Allah itu pasti ada hikmah di baliknya. Ya. Dulu orang-orang kafir ngomong sama Nabi Muhammad. Karena Nabi menyampaikan ayat innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah enggak malu bikin perumpamaan dengan hewan kecil yang namanya nyamuk. Orang-orang Arab bilang, "Ngapain? Ayat dari Tuhan nyebut nyamuk." Ternyata nyamuk itu luar biasa. Hikmahnya nyamuk, Masya Allah. Banyak orang, jutaan orang bahkan bisa makan gara-gara nyamuk. Ya itu bikin perusahaan Baygon, Rek, Morten, itu semua PT-PT itu pabrik-pabrik itu mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia. Gara-gara nyamuk orang bisa makan. Dan ya, itu baru nyamuk doang, belum yang lain. Karena orang Arab dulu orang Delhi ngapain kurang bawa nyamuk? Ya, itu jangan sembarangan sama nyamuk. Ya, gara-gara nyamuk produk banyak. Ya, obat nyamuk bakar, semprot, lotion, ya, kasar buat lambung, macam-macam ya. Terus sekarang modelnya stiker kalau anak bayi itu anti nyamuk sampai minyak kayu putih pakai juga anti nyamuk. Semua gara-gara nyamuk. Luar biasa. Dari tubuh nyamuk kalau kita perhatiin luar biasa. Hebatnya nyamuk itu kecil tapi Masya Allah. Di giginya itu ada puluhan taring-taring buat membuka sel kulit kita. Dan dalam tubuhnya itu ada detektor. Ini darah sehat apa enggak. Jadi dia kalau orang yang enggak sehat nggak mau dia. Penyakit. Luar biasa nyamuk itu beneran. Aku baca yang tentang nyamuk. Hebatnya Allah bahkan nyamuk itu baru nyamuk, belum yang lain-lainnya. Ya, dari nyamuk dibikin model pesawat dengan sayap seperti nyamuk. Ya, itu helikopter ada juga kan burung yang model gitu. Itu semua karena Allah cipta pasti ada hikmahnya. Dulu Nabi Daud lagi wiridan di tempat ibadahnya. Nah, dulu masih zaman anak kayak gini. Keluar ular cacing kecil warna merah, ya. Karena Nabi Daud di hatinya begini. Ini Allah bikin cacing buat apaan ya? Apa fungsinya cacing? Kata Nabi Daud. Ya Nabi kan belum tentu semua manusia biasa juga. Tiba-tiba Allah izinkan itu cacing ngomong sama Nabi Daud. Ya Rasulullah, nanti nggak tahu ada fungsinya. Ada fungsinya ini, gitu. Ya. Anda dapat tugas dari Allah sehari baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal 1000 kali pagi. Dan Anda dapat tugas di sore hari atau malam hari baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam 1000 kali. Itu tugas Anda dari Allah. Tapi pikiran Anda nganggur doang. Anda ada fungsinya. Kecil-kecil gak ada efek. Mana dari dia nangis, maafin. Kadang kita aja, berarti kita kalau nggak wiridan kayak gitu kalah sama cacing. Itu gede badan doang.
Dikira kagak, ya Allah. Hanya pada introspeksi diri. Makhluk-makhluk jiwa semua itu bertasbih pada Allah, memuji Allah semuanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum kata Allah. Tapi karena nggak paham cara tasbihnya bagaimana. Banyak meneliti meneliti daun air, ternyata gerakan itu seperti zikir, menimbulkan suara-suara zikir. Gara-gara itu mereka masuk Islam. Profesor, orang-orang bule. Karena Allah mengatakan semuanya bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih. Cuma kita nggak tahu aja tasbih gimana. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi baca salawat sama Muhammad, asyrafil khalqi wal bariyah. Paling sempurnanya, paling mulianya makhluk. Jadi makhluk sebanyak ini yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW. Wal bariyah, dan makhluk-makhluk yang lain, khususnya manusia. Al makhluqat mutlaqan awil latifil ard. Ya. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW afdalul khalqi kullihim. Dan Muhammad itu akidah kita, ya, adalah makhluk yang paling afdal, paling utama dari seluruhnya. Bahkan, ya, asal muasal diciptakan alam semesta, kata Allah, kata Rasulullah, ya, adalah sebab Nabi kita Muhammad SAW. Dulu Nabi Allah Adam ketika diusir dari surga, turun ke bumi, ya, lalu Nabi Adam bertawasul. Tawasulnya gini, lihat di Sahih Bukhari. Allahumma inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bi Muhammad an taghfirli. Nabi Adam ini, ya Allah, saya bertawasul. Kan ada yang mau tawasul. Ini ada tawasul namanya. Ya Allah, saya bertawasul dan membawa pangkat orang yang namanya Muhammad. Tawasul itu menjadikan perantara. Ya, menjadikan perantara permintaan saya dengan engkau, perantaranya dengan seseorang yang namanya Muhammad. Apa permintaannya? Antaghfirli, agar engkau mau memaafkan saya, mengampuni saya. Antum bisa bayangin zaman Nabi Adam orang cuma dua, Adam dan Ibu Hawa. Ya, mana Muhammad? Jauh setelah beliau. Makanya Allah nanya, ya Adam, min aina arafta Muhammad? Man huwa wa ma huwa? Adam, kamu tahu dari mana Muhammad? Siapa Muhammad? Apa Muhammad itu? Kok itu bisa-bisa jadi perantara dia sama kamu dengan saya? Apa yang Muhammad? Kata Nabi Adam, saya nggak tahu juga ya Pak. Dia nggak tahu. Cuma waktu saya di surga, saya lihat semua tulisan itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia bersanding dengan namamu. Dari situ saya yakin ini pasti makhluk kamu yang paling kamu cintai. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtu wa ma khalaqul qaum. Kalau bukan karena dia, saya nggak bakal ciptaan kamu dan saya nggak bakal ciptaan alam semesta ini. Jadi semua alam semesta adanya ini berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita Muhammad. Ya, baik. Kemudian hadhihi al-mukhtasar fi dzihni. Ini yang ingin saya sampaikan adalah ringkasan yang ada di pikiran saya. Munabbihatun. Apa itu isinya? Munabbihatun, peringatan-peringatan. Alal isti'dad, atas hal yang perlu dipersiapkan di yaumil ma'ad, di hari ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal pulang enggak? Semua bakal balik. Kita semua tinggal nunggu waktu doang. Saya enggak tahu kapan kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita pernah ngomong saya walafiat. Ya. Tapi juga jangan kelamaan juga, ya juga. Ya, 300 tahun yang lalu pada mati, kita doa sendirian. Kita doa sendirian paling enak, ya. Ya sedang-sedang aja dah. Ya, yang penting berkah umur kita. Tapi kita pun pasti bakal balik. Ya. Nah, untuk pulang kampung itu harus punya persiapan, punya bekal. Ai ala ta'ahud, yaitu menyiapkan di ajli waktu rujuk untuk waktu kembali ila Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu peringatin apa aja yang perlu saya peringatkan untuk bekal kita pulang kampung, pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha, ya, maka di antara peringatan-peringatan yang saya akan sampaikan ma yakunu masna, ada yang isinya dua nasihat, ya. Wa minha ma yakunu thalatha, ada yang isinya tiga nasihat, ya. Ila tamamil asyara, sampai yang nasihat isinya 10. Jadi ini gayanya Imam Hajar Al-Asqalani bikin kitab ini, nasihatnya bab 2, bab isinya 2 nasihat. Bab nasihat isinya 3 dari beberapa macam. Bab nasihat isinya 4 sampai isinya 10. Ya, diambil dari mana nasihat? Diambil dari, kalau ada dari Rasulullah pasti dari Rasulullah dulu, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Lalu para sahabat yang diutamakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian yang lain-lain. Lalu ucapan tabi'in yang isinya 2 dikelompokkan 2, yang isinya 3 dikelompokkan 3, gitu. Dan macam-macam.
isinya, ya. Wa jumlatul maqalat, dan jumlah makalah atau ucapan-ucapan kata-kata hikmah ini adalah apa yang saya sampaikan, mi'atani wa arba'a asyrata, 214, ya. Al-akhbar khamsatun wa arba'un, ya, yang berupa hadis dari Muhammad SAW ada 45 dari 214, wal bawaqi sisanya kalam sahabat dan para tabi'in, ya. Wa an, kata Imam Syekh Nawawi, kan dia mensyarahkan kitabnya Imam Ibnu Hajar, ya, kata Syekh Nawawi, wa an, sekarang saya sekarang ini uridu tabarruk, saya ingin mencari keberkahan, ya. Cari keberkahan di mana? Bi'itiyani haditsaini, dengan mendatangkan dua hadis syarifaini yang mulia, jalilaini yang agung. Jadi sebelum saya menjelaskan, mensyarahkan kalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, saya pengen taburkan juga, saya pengen nyantumin hadis dulu, dua hadisnya, sebelum saya mensyarahkan kitab Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadisnya ada dua, kan mau jam 1, nanti bersambung di episode berikutnya, gitu ya. Apa hadisnya? Insya Allah nanti kita kaji. Ya, silakan yang mau bertanya, saya silakan. Kalau ada yang sesuai tema atau belum tema? Ya. Ada dekat. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti cuma ada dua kemungkinan. Udah paham semua, atau bingung menanya apa, gitu ya. Pokoknya saya baru sudah udah paham semua. Insyaallah. Ya, jadi insyaallah bulan depan kita mulai kajian, yaitu hadis yang akan dibawakan oleh Syekh Nawawi, ya. Belum masuk kalamnya Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau ingin tabarrukan dulu nyantumin hadis dua buat permulaan, pemanasan. Nanti baru saya syarahkan kalamnya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya. Dalam suatu Fatihah, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur, sehat, walafiat, taatillah wa taatil Rasulillah, ditetapkan dalam iman Islam, dijaga dalam taufik hidayah, sehingga kita bisa isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah sebagai bekal menghadap Allah, dan diberi kekuatan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan berharap mudah-mudahan dimatikan dengan husnul khatimah. Dan ini yang wali kuliah salihah, dan juga berharap di tahun baru beberapa hari, mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik dibanding tahun kemarin. Ya, al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فضل دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.